Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Wah, luar biasa, hari ini kita semua diberkati. Kita percaya pada hari ini ada sesuatu yang baru yang mau Tuhan kasih buat kita semua. Mari sebelum kita ibadah, kita terlebih dahulu berdoa. Saya undang untuk semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan dan masih memberikan kita damai sejahtera. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di antara segalanya. Engkau Yesus di dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus. Siapkan hati kami, ampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tanggalkan seluruh beban kami. Kami mau tanggalkan seluruh permasalahan kami saat ini ya Tuhan. Karena kami sekarang mau datang dalam hadirat Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada kelegaan. Di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Dan di dalam hadirat Tuhan ya Tuhan kami menemukan jawaban atas setiap permasalahan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Urapi setiap kami pada saat ini ya Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini, menjamah setiap kami, dan kami percaya kami pulang dengan sorak-sorai, kami pulang ya Tuhan dengan sukacita yang baru, karena kami bertemu dengan Engkau pada saat ini ya Tuhan, memenuhi setiap kami, hadirat-Mu mengalir di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami siap Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu, untuk menyembah-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di luar, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita mau tetap percaya bahwa Yesuslah satu-satunya jawaban atas setiap hidup kita. Mari kita mau sembah Dia. Siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Oh Yesus. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Yesus. Oh terima kasih untuk segala yang baik yang Kau telah berikan atas setiap kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur, kami mau mengucap syukur Tuhan Yesus. Sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau sangat-sangat baik. Bapa
Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku dan beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus di dalam kehidupan kami. Mari sama-sama kita belajar lagu ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Yes, Lord. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Haleluya. Mari jemaat sendiri yang katakan lagu ini dari awal. Yes, Lord. Dalam segala keadaan, benar Tuhan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Yes, Lord. Di setiap musim kehidupan, amin. Waktu ku kuat maupun lemah, hanya Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yes. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Katakan sekali
Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, apapun yang terjadi di luar sana Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami mau katakan Tuhan Yesus, sekali Yesus kami mau mengikut Yesus. Ini iman pernyataan kami di pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau ikut Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Sikaya rararara bakoya rararara baya rararara. Karena kasih-Nya. Koya rararara basikaya. Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Mari jemaat sendiri yang katakan. Sekali benar Tuhan, benar Yesus. Harapan kami tidak akan hilang Tuhan, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan atas setiap kami ya Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, nyanyikan lagu ini dengan iman percayamu, katakan. Sekali Yesus, selamanya Engkau Tuhan. Kami mau percaya Tuhan. Kami mau taruh masa depan kami kepadamu Tuhan. Kami mau taruh ya Tuhan hari esok kepadamu Tuhan Yesus. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang.
dalam penyembahan kami naikkan bagi sebab dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah setiap kita diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang sakit disembuhkan pada hari ini, yang berbeban berat diberi kelegaan. Oh haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
yang beserta kami dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau tidak akan pernah berubah. Kasih-Mu melimpah atas setiap kami. Kami naikkan syukur atas Engkau ya Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Boleh sapa kiri kanannya. Katakan kamu luar biasa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus besertamu, Tuhan Yesus beserta kita semua. Mari kita menaikkan syukur kita atas apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita semua. Ku naikkan syukur-Mu Tuhan. Oh haleluya, yuk tepuk tangannya. Yes. Boleh digoyangin badannya, kanan kirinya. Kita mau menyanyi buat Tuhan. Sama-sama ya katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Ayo tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Yes. Boleh kakinya digoyangin sedikit, kanan kirinya. Sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Boleh angkat tangannya. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Yes. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Ayo, boleh dua-dua tangannya di atas. Pertama katakan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji. Pada jemaat suaranya yuk. Meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kita mau bersorak lebih lagi, katakan kanan kiri. Mari kita bersorak bagi Tuhan, sebab Yesus baik. Boleh tos dulu kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Oh haleluya, haleluya. Sekali lagi kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Engkau Tuhan yang benar, Engkau Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu. Tepuk tangan ya.
percaya. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun ada-Mu Tuhan menyangka ku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tepuk tangan yang buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita akan doa syafaat. Tetap dalam sikap berdiri. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Benar Tuhan, Kau Alfa dan Omega, sehingga seluruh semesta alam ini takluk tunduk menyembah-Mu. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan yang indah buat kami, untuk kami boleh memuji menyembah-Mu, untuk kami meninggikan Engkau, karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang melayani ibadah pagi hari ini Tuhan. Engkau yang berikan tuntunan senantiasa, baik WL, singer maupun pemain musik, pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu, baik GC. Biarlah Tuhan Engkau yang akan pakai hamba-Hamba-Mu ini, urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan. Biarlah hamba-Mu boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami serahkan Tuhan hamba-Hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu. Biarlah mereka Tuhan yang peduli, Tuhan yang memperhatikan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Niko Nyoto Raharjo yang akan melayani kami Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu, urapi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Berikan hikmat tuntunan senantiasa, sehingga apa yang akan disampaikan hamba-Mu boleh kami dengar, bahkan kami boleh dikuatkan. Yang lemah kami boleh dikuatkan, yang sakit boleh kami disembuhkan, bahkan yang punya masalah kami memiliki solusi. Karena kami memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang dahsyat. Sehingga Engkau yang akan pakai hamba-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Niko Nyoto Raharjo Tuhan, bersama wakil-wakilnya. Engkau yang akan pakai hamba-Mu ini Tuhan. Kau berkati pelayanan hamba-Mu, kemanapun hamba-Mu melangkah. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Bahkan bangsa-bangsa akan bertekuk lutut memuji menyembah-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk Ketua Rayon 1A yaitu Pak James Selo Pranoto. Tuhan Kau berkati, Kau pakai hamba-Mu bersama wakilnya, hamba-Mu Pak Edi ya Tuhan.
biarlah Engkau akan pakai sehingga Rayon 1A boleh mengembang, boleh banyak dimenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau boleh berdatangan Tuhan, sehingga Rayon 1A semakin diberkati, semakin jiwa-jiwa boleh datang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk tempat kami beribadah di tempat ini Tuhan. Bapak rohani kami berdoa untuk Pak Edi Benyamin bersama wakilnya. Tuhan yang pakai hamba-Mu ini dengan kesehatan yang Tuhan berikan, hikmat marifat surgawi turun ke atas hamba-Mu. Kemanapun hamba-Mu Engkau pakai, Engkau yang memampukan, Engkau yang memberikan tuntunan senantiasa kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Belan Tuhan selaku istri. Biarlah Ibu Belan juga boleh menjadi penolong, penopang, tiang doa ya Tuhan. Tuhan, Kau memberkati keluarga-keluarga hamba-Mu. Irawanala sakata karawanala sanda. Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami Indonesia. Kalau Indonesia ada di tangan-Mu Tuhan, Engkau akan pakai pemimpin bangsa kami. Kalau saat ini masih Pak Joko Widodo dan wakilnya Pak Maruf Amin, biarlah Tuhan yang akan pakai, bahkan para menteri dan jajarannya juga Tuhan, ABRI, sipil, Polri, Tuhan yang pakai. Biarlah pemerintahan ini, pemerintahan Indonesia untuk hidup, untuk menjalankan perintah-perintah-Mu, bahkan amanat agung. Kami serahkan Tuhan, pemimpin bangsa kami, berikan roh takut akan Tuhan untuk melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 Tuhan, bulan Februari Tuhan yang akan pilih pemimpin yang tunduk takut akan Tuhan, pemimpin yang demokrasi, pemimpin yang melaksanakan Pancasila ya Tuhan. Rawanala sakata karawanala sanda. Engkau akan pakai pemimpin bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Pemimpin yang bijak, pemimpin yang melakukan kehendak Tuhan. Bahkan dalam pemerintahan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Irawanala sakata karawanala sanda. Engkau yang memberkati bumi tanah air Indonesia Tuhan. Perladangan, peternakan, pertanian, Engkau yang memberkati, bahkan khususnya bangsa kami saat ini Tuhan merindukan air, banyak daerah-daerah yang kekeringan. Kami percaya Engkau sumber air Tuhan, Engkau sumber air kehidupan khususnya. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang sanggup memberkati daerah-daerah Indonesia ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa-doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus yang menjadi sumber segala sumber kehidupan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan yang memberkati. Amin. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus,
kasih-Ku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku, Benar Tuhan, kami mau berterima kasih Yesus. berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami yang paling dalam, kami mau bilang terima kasih Tuhan. Kau mengasihi, Kau Allah yang mengasihi setiap kami. Kau memilikiku. Sekali lagi katakan betapa hatiku Yesus. Betapa hatiku, Terima kasih Tuhan. berterima kasih. Yesus. Kau mengasihiku, Kau memiliki. Katakan dengan segenap hatimu. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. sebagai alatku seumur hidup. Sekali lagi katakan dengan iman percayamu, katakan Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Shalom semuanya. Hari ini kita merayakan Natal bersama-sama.
tema Natal untuk tahun 2023 adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada dua kelompok orang yang datang kepada Tuhan Yesus untuk menyembah Dia. Kelompok pertama yaitu para gembala yang mewakili orang-orang sederhana, baik secara ekonomi maupun kepandaian. Mereka juga adalah orang-orang Yahudi. Kelompok kedua adalah orang-orang Majus dari timur yang mewakili orang-orang yang bukan Yahudi dan orang-orang yang kaya dan pandai. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, bukan untuk orang-orang yang kaya dan pandai saja, tetapi Tuhan Yesus juga datang untuk orang-orang yang bukan Yahudi dan orang-orang sederhana. Tuhan Yesus datang untuk semua orang. Sesuai dengan yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12. Ketika para gembala sedang menjaga ternaknya, mereka dikunjungi seorang malaikat untuk menyampaikan pesan surgawi kepada mereka. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai juru selamat bagi umat manusia. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal itu. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saya mengajak kita semua agar percaya dan mengenal Tuhan Yesus, supaya kita mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Haleluya! Setelah malaikat menyampaikan kabar sukacita itu, maka bersama dengan malaikat itu, sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Setelah itu para gembala segera berangkat ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang telah diberitahukan Tuhan. Setelah mereka bertemu dengan Sang Mesias, mereka pulang dengan sukacita sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Karena apa yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh malaikat kepada mereka. Melalui kisah yang terdapat dalam Lukas 2 ayat 8-14 ini, Tuhan mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
menghormati hadirat Allah. Lalu berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 9. Kita perlu sadar bahwa Tuhanlah yang berinisiatif menghampiri manusia dan menyatakan kemuliaannya. Kalau kita boleh merasakan kehadiran dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan kepada kita. Jika kita sadar bahwa itu semua anugerah Allah semata, maka kita tidak akan meremehkan kehadiran Allah dalam hidup kita. Sebaliknya, kita akan mensyukuri dan menghargai hadirat Tuhan. Meresponinya dengan senantiasa hidup takut dan gentar di hadapan hadiratnya. Kita akan memastikan diri untuk tetap hidup benar di dalam hadirat dan kemuliaannya. Yang kedua, memberitakan kabar baik atau menginjil. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Natal adalah momen di mana kita diingatkan bahwa juru selamat dunia dilahirkan 2000 tahun yang lalu. Pesan ini tidak hanya bagi orang Israel saja, tetapi bagi seluruh bangsa. Injil ini diterima para gembala, kemudian diteruskan kepada orang lain dari zaman ke zaman, hingga akhirnya pesan itu terterima dan kita pun diselamatkan melalui Injil. Para gembala menerima dan meneruskan berita Injil saat mereka bekerja, yaitu sebagai peternak. Kita pun memiliki tanggung jawab yang sama untuk meneruskan Injil atau kabar baik ini kepada seluruh bangsa di dunia kerja kita masing-masing. Jangan biarkan pesan Injil berhenti di kita saja, supaya seluruh bangsa juga menerima kesukaan besar karena diselamatkan oleh Yesus, Sang Juru Selamat mereka. Yang ketiga, memuliakan Yesus dalam hidup kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Lukas 2 ayat 14 bagian A. Yesus yang lahir dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan adalah Allah sendiri. Ia adalah Allah yang kekal dan maha kuasa. Namun ia mengambil rupa sebagai hamba, dilahirkan sama dengan manusia. Justru hal inilah yang membuat ia layak menerima segala kemuliaan di tempat yang tertinggi. Malaikat Allah tahu akan hal ini, sehingga mereka memuliakan Yesus di tempat yang maha tinggi. Kita pun harus memuliakan Tuhan di tempat yang paling tinggi dalam hidup kita. Kemuliaan nama Yesus harus menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan di dalam hidup kita. Pastikan pilihan-pilihan hidup yang kita ambil adalah yang membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Dan yang keempat, membawa damai bagi dunia. Dan damai sejahtera di bumi. Lukas 2 ayat 14b. Di tengah dunia yang penuh peperangan, kelaparan, bencana alam, kriminalitas, dan kondisi manusia yang semakin jahat, masih ada pengharapan akan damai sejahtera di bumi. Di zaman akhir ini, shalom atau damai sejahtera yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia. Namun dunia sulit melihat dan merasakan damai sejahtera itu di tengah kekacauan dan kejahatan hari-hari ini. Kelahiran Tuhan Yesus sebagai Raja Damai memberikan pengharapan bahwa masih ada damai sejahtera di bumi ini. Adanya kejadian perang di beberapa tempat dan kondisi politik hari-hari ini membuat pengharapan akan damai sejahtera di bumi makin relevan dan dibutuhkan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Allah, kita pun harus membawa damai dimanapun kita berada. Supaya dunia dapat melihat pengharapan itu. Orang dunia akan datang kepada Tuhan,
melalui kehidupan kita. Dan menerima Sang Raja Damai menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga mereka pun akan mengalami damai sejahtera di bumi. Yang kelima, menjadi orang yang berkenan kepadanya. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14b. Damai sejahtera di bumi ternyata tidak dapat dirasakan oleh semua orang. Hanya orang yang berkenanlah yang akan mengalami damai sejahtera di bumi. Oleh karena itu setiap kita harus lahir baru. Yaitu menerima Yesus sebagai Juru Selamat kita. Dan setelah itu berkomitmen untuk hidup kudus di hadapan Allah. Hanya orang yang rela memikul salib dan menyangkal diri yang akan berkenan kepada Allah. Dan akhirnya merasakan damai sejahtera di bumi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Sesuai dengan yang tertulis di Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Maka orang-orang Majus dari timur dituntun untuk menemui Yesus dan menyembahnya melalui kitab para nabi. Disebutkan bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Untuk sampai ke Bethlehem, mereka dituntun oleh bintangnya. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Orang-orang Majus itu sangat bersuka cita. Mereka masuk dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, atau kemenyan, dan mur. Setelah itu orang-orang Majus ini pulang ke negerinya melalui jalan lain. Hari-hari ini Tuhan berbicara sangat kuat kepada kita tentang sembahyang. Sembahyang berasal dari kata sembah dan hyang. Hyang berasal dari kata Sanskerta, bahasa Bali dan Jawa kuno yang berarti yang maha suci, yang maha kuasa. Untuk kita sebagai orang percaya, Dia itu adalah Allah yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kata sembah ada dua macam arti. Dalam arti sempit adalah masuk dan merasakan hadiratnya dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dalam arti luas adalah taat kepada perintahnya. Tema Natal 2023, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ini adalah pujian bala tentara surga meresponi pemberitaan malaikat tentang kelahiran Juru Selamat Kristus Tuhan. Dengan kata lain, bala tentara surga ini melakukan
sembahyang. Selanjutnya, para gembala yang ada di padang Efrata juga meresponi pemberitaan malaikat dengan pergi menjumpai bayi Yesus. Setelah mereka melihat Yesus, kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Para gembala ini juga melakukan sembahyang. Kisah Natal tidak dapat dilepaskan dari kisah orang-orang Majus yang dituntun bintang ilahi untuk datang ke Bethlehem melihat Yesus. Mereka sujud menyembahnya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Apa yang dilakukan orang-orang Majus ini adalah sembahyang. Kita melihat bahwa kisah kelahiran Yesus adalah juga kisah orang-orang yang meresponi kedatangannya ke dunia dengan sembahyang. Demikian juga kita semua. Tuhan ingatkan untuk banyak sembahyang dalam perayaan Natal tahun ini. Setelah melakukan sembahyang, orang-orang Majus diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, melainkan mengambil jalan lain untuk pulang ke negerinya. Jalan lain ini berbicara tentang hasil dari tuntunan Tuhan bagi orang-orang yang sembahyang. Dalam perayaan Natal 2023 ini, saya mengajak kita semua untuk banyak sembahyang. Tahun 2024 akan banyak diselimuti dengan ketidakpastian. Sesuatu yang belum pernah kita alami sebelumnya. Sebagai akibat dari goncangan demi goncangan yang melanda bumi. Lewat sembahyang ini, Tuhan akan menuntun kita saat melalui jalan-jalan lain. Atau jalan yang belum pernah kita tempuh sebelumnya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Pada tanggal 23 Oktober yang lalu, diadakan perayaan 40 tahun Asia Evangelical Alliance di SICC Tower. Pada kesempatan itu, saya berbicara tentang Pentakosta ketiga. Lewat acara ini, dihasilkan komitmen untuk melakukan segala upaya dalam menuntaskan amanat agung di Asia dan sekitarnya. Terutama dalam 10 tahun ke depan. Sampai dengan tahun 2033. Haleluya! Acara ini mengambil tema, jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Dari Yosua 3 ayat 4. Ini adalah bagian dari kisah perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian yang dipimpin oleh Yosua. Dalam menempuh perjalanan ke tanah perjanjian, mereka harus melalui jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Karena itu, mereka diperintahkan untuk mengikuti tabut. Sama halnya dengan gereja Tuhan hari-hari ini. Semua memiliki goal untuk menyelesaikan amanat agung pada tahun 2033. Untuk sampai ke sana, harus lewat jalan-jalan baru yang mungkin belum pernah dilalui sebelumnya. Itulah Pentakosta yang ketiga. Bangsa Israel harus mengikuti tabut dengan jarak 2000 hasta atau kira-kira 914 meter. Supaya mereka dapat mengetahui jalan yang harus ditempuh.
Mereka tidak boleh mengikuti tabut dengan jarak lebih dari 2000 hasta karena akan kehilangan arah dan tidak tahu jalan yang harus ditempuh. Saya katakan bahwa gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, kita semua akan kehilangan arah kalau tidak ada tuntunan Tuhan lewat visi restorasi Pondok Daud dan tema-tema yang Tuhan berikan tiap-tiap tahun kepada kita. Demikian juga mereka tidak boleh mengikuti terlalu dekat dengan jarak kurang dari 2000 hasta untuk menghormati kekudusan tabut. Pada prinsipnya hanya orang-orang Lewi yang bisa berada di dekat tabut. Orang-orang Lewi ini berbicara tentang mereka yang menguduskan diri. Sayangnya, akhir-akhir ini kita melihat terjadinya krisis integritas di kalangan hamba Tuhan, yang beberapa di antaranya dipakai Tuhan secara luar biasa. Pengertian lainnya dari terlalu dekat dan terlalu jauh dari tabut Allah terdapat dalam Pengkhotbah 7 ayat 16 dan 17 yang berkata, jangan terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau mau membinasakan dirimu sendiri? Jangan terlalu fasik, jangan bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Kita harus benar-benar memperhatikan agar tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari tabut Allah, karena akibatnya fatal. Terlalu dekat di sini adalah terlalu saleh, perilaku yang terlalu berhikmat. Dan ini harus dihubungkan dengan Amsal 3 ayat 7 yang berkata, janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sedangkan terlalu jauh bisa berarti terlalu fasik dan bersikap bodoh. Bagaimana kita bisa mengerti kalau kita terlalu dekat atau terlalu jauh dari tabut Allah? Seperti pesan Yosua kepada bangsa Israel pada waktu mereka akan berangkat masuk ke tanah perjanjian dengan mengikuti tabut. Yosua 3 ayat 5 berkata, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Kita akan tahu kalau kita terlalu dekat atau terlalu jauh dari tabut Allah, kalau kita menguduskan diri kita. Saya mau berpesan kepada kita semua, kuduskan dirimu, hormati kekudusan Tuhan. Mari kita semua yang mau menghormati kekudusan Tuhan dan berjanji di depan Tuhan, Tuhan, saya mau hidup kudus Tuhan. Saya mau hidup kudus Tuhan. Angkat tangan saudara, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Mari angkat tangan kita di depan Tuhan, mulai berbahasa roh. Berbahasa roh, kita berbahasa roh. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh rana makana maya rana maya rana. Bapa ya Bapa, urapi kami semua, urapi anak-anak-Mu Tuhan. Kami akan masuk dalam tahun yang baru, tahun 2024. Sebentar lagi Tuhan, urapi kami, urapi kami. Kami mau berjanji di hadapan Tuhan, kami akan menghormati kekudusan Tuhan. Kami akan menguduskan diri kami setiap saat. Oh, terima pengurapan Tuhan, terima.
Terima. Oh, Rabababa. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. 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 Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Amin.